Assalamualaikum solih-solihah. Waktunya belajar lagi ya. Kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Lanjut. Cita-cita tak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit, tetapi setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Tahukah kamu apa nama masjid berikut ini? Ya, ini adalah Masjid Istiqlal. Tahukah kamu siapa yang merancang bangunannya? Mari kita belajari bersama-sama. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan sejak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Memerlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah. Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat para umat Katolik beribadah. Hingga kini menjadi simbol toleransi dan persatuan tetap kokoh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain adalah Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, hingga Tugu Katulistiwa di Pontianak. Perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan seksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat ibadah itu ada di daerahmu? Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama pada masing-masing agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan keimanan mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan peraturan yang khas. Selanjutnya, perhatikan kedua peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri atas tumbuhan dan hewan di Indonesia. Peta di atas disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan di antaranya adalah tanaman pangan, terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan.
Berikut ini adalah peta tematik persebaran fauna atau hewan di Indonesia. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas: pertama adalah hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang tumbuh liar di hutan. Dan yang kedua adalah hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang diternak oleh manusia untuk keperluan kehidupan manusia. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Perhatikanlah penggunaan tanda tersebut di bawah ini. Jika tanda V hanya satu, maka tekanan kata pendek sekali. Jika dua, tekanan kata agak pendek. Jika tiga, tekanan kata agak panjang. Jika cita-cita juga dapat disamakan dengan mimpi yang ingin diraih, apakah mimpi besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Mimpi seorang Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia yang terkenal dengan judul novel Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang Prancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut ini. Masih ingat peta ini disebut dengan peta apa? Ya, betul. Peta ini adalah peta tematik. Berdasarkan peta sumber daya alam barang tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, marmer, dan asbes. Selanjutnya, kalian bisa melihat tabel berikut ini. Tabel berikut ini adalah berisi tentang barang tambang dan manfaatnya. Kalian bisa menulis di buku tematik ya. Pada halaman 154, kalian pilih 3 barang tambang, kemudian tulislah manfaatnya. Jika kamu perhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah kesimpulanmu? Ya, setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Sehingga keragaman penghasilan sumber daya alam akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tak hanya keragaman penghasilan sumber daya alam yang ada di Indonesia, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
Perhatikan beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan keenam agama besar di Indonesia? Bagaimana para umat beragama merayakannya? Berikut ini adalah contoh perayaan hari raya bagi umat muslim. Silakan dibaca sendiri ya. Tugas kalian adalah mengerjakan halaman 155. Dikerjakan ya. Terima kasih soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.